Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang yang ketiga LPTK Universitas Semarang. Perkenalkan, nama saya Lastanto dari kelas fisika. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Kristen Prabangsa Semarang dengan mengambil materi jenis-jenis gaya pada subbab materi Kumton kelas 11. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Stand up. Greeting. Good morning, sir. Good morning semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam Prabangsa. Saya Bisa? pasti. Duduk. Terima kasih, sir. Ya. Ya, untuk hari ini anak-anak kita akan masuk ke materi Newton. Nah, kita akan fokuskan hari itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Sebelum masuk ke sana, yuk kita awali terlebih dahulu belajar kita hari ini dengan berdoa. Saya minta salah satu doa. Siapa yang bisa berdoa? Oke. Siapa nih? Yuk. Gantung saya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengalami tempat ini lagi Tuhan. Sebentar kami akan mulai pelajaran. Tuhan yang berkati kami, Tuhan berkati Santo. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Pak sudah berdoa. Dan anak-anak, mudah-mudahan di pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Kemudian nanti apa saja yang akan kita bahas dapat mempelajari dengan baik. Amin. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya itu apa saja? Nah, nanti kita akan belajarnya. Saya akan absen terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada yang tidak masuk. Saya absen. Abi? Dita? Indra? Isma? Billy? Semangat Billy? Mukanya itu luar. Ya, semangat Billy. Dermawan? Dimansu? Kita masuk. Kita masuk apa nih? Sakit. Ambil. Oh, yang kecelakaan itu ya? Oh iya. Lowry? Enrico? Oh iya, sir. Grace? Yang tidak masuk satu ya? Oke. Hanya satu saja yang tidak masuk. Berarti dari jumlahnya ada 28 orang. Pak, tetap semangat. Kita doakan ya untuk teman kalian yang tidak masuk hari ini dapat segera pulih. Amin. Ya, nah, untuk hari ini kan kita akan belajar mengenai Gaya. Ya, gaya. Kalian kan sudah belajar tentang hukum 1 Newton, 2 ataupun 3 Newton. Dari hukum 1, 2 ataupun 3 kalian sudah belajar sebelumnya. Sekarang kita akan fokus ke jenis gaya yang ada pada hukum 1, 2 ataupun 3. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran ada dua. Ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah
peserta didik mampu mentolerasikan hubungan gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek melalui kegiatan eksperimen sederhana. Nah, untuk hari ini nanti anak-anak semua akan melakukan eksperimen sederhana. Saya sudah menyiapkan alat peraga, ya. Di sini saya sudah menyediakan ada jenis alas, ya, alas. Ada yang kasar, ada yang halus. Ada yang kasar, ada yang halus. Kemudian papannya, ya, papan nanti yang akan kita coba, ya, yang akan kita gesekkan gitu ya. Nanti ada yang pertama ada yang halus, yaitu menggunakan meja kalian masing-masing. Kemudian yang kedua dengan menggunakan kardus. Ini kan agak sedikit kasar, agak sedikit halus, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan amplas. Saya sudah siapkan amplas. Jadi bagaimana eksperimennya tentang gaya berat dan gaya gesek dan gaya normal yang berhubungan dengan nanti yang akan kalian pakai. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan gaya normal, gaya gesek melalui kegiatan secara konseptual. Untuk nanti anak-anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Akan saya bagi kemungkinan ya berapa ya? 4 kelompok ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok untuk kalian dapat berdiskusi, dan di akhir nanti juga nanti akan ada yang mempresentasikan. Nah, kemudian kita masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama saya minta anak-anak untuk mengerjakan soal tes diagnostik terlebih dahulu. Ya, tes diagnostik sudah saya siapkan di Presto. Soalnya ada 5 soal, ya, ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya singkat, hanya sekitar 7-10 menit saja. Nah, jawabannya adalah benar ataupun salah. Ya. Silakan kalian akses. Ya, silakan dibuka Presto-nya, kalian diakses, kemudian langsung diberikan. Jawabannya adalah benar ataupun salah, akan tapi juga diberi alasannya. Ya. Ambil HP, ya, silakan. Kenapa? Nah, karena lagi dibuat ujian repot, jadi harus pakai ya. Bagaimana? Sudah bisa akses? Saya ada 5 soal, anak-anak. Ada 5 soal yang dikerjakan ya diagnostik dulu ya. Jangan yang asesmen akhir. Kalau asesmen akhir nanti yang setelah selesai pembelajaran. Oke, kalau sudah selesai, ya silakan submit. Kita akan langsung ke sub-pokok yang akan kita bahas. Nah, kita akan mempelajari kan ada gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Gaya berat. Di sini saya menampilkan gambar ternyata kurang begitu jelas. Ya, jadi ada seseorang, nah, anggap saja ini adalah Tiwi, gitu ya. Tiwi lagi pergi ke pasar, kemudian Tiwi mau membeli beras. Bu, saya mau beli beras. Nah, si penjualnya kemudian menjawab, beratnya berapa kilo, Neng Tiwi, gitu ya. Kemudian si Tiwi ini menjawab 2 kilogram saja, Bu. Ternyata yang sering kita pergunakan di
kehidupan sehari-hari kita itu ada yang miskonsepsi, dan dikatakan seperti itu ya. Perlu diketahui bahwa berat merupakan daya tarik bumi terhadap suatu benda. Si penjual ini tanya beratnya berapa, padahal yang benar itu yang ditanyakan pedagang apa kira-kira? Masanya berapa, gitu kan? Tetapi karena itu sudah kita kerjakan, itu sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari, jadi ya menjadi hal lumrah. Padahal berat itu adalah gaya tarik terhadap suatu benda, sedangkan massa itu adalah jumlah partikel yang berada pada suatu benda. Selalu tegak lurus dengan bidang dan merupakan gaya tahan dari mantul. Jadi perhatikan, di sini ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah pada bidang data, yang kedua adalah pada bidang miring, kemudian yang ketiga adalah pada bidang yang pegang. Ternyata garis normal itu adalah selalu tegak lurus. Ini tegak lurus ke atas, ini tegak lurus, dan ini juga tegak. Ya, berarti perlu diperhatikan bahwa gaya normal adalah interaksi antara 2 benda, maka akan timbul pasangan aksi bergravitasi. Lanjut secara cepat saja. Nah ini gaya geser benda padat. Nah ini akan kita pelajari dulu. Amati kejadian di bawah ini. Mengapa orang bisa terpleset? Kenapa? Karena licin. Terus apa lagi? Karena licin, gitu ya? Sepatunya sudah aus. Sepatunya sudah aus, bisa. Ya. Dan iya, karena lantainya belum kering. Karena lantainya belum keringnya. Jadi orang bisa terpleset ada beberapa dasar sebenarnya. Bisa karena lantainya licin, ada airnya, sepatu yang kita pakai itu sudah aus. Kemudian nanti anak-anak akan ke percobaan sederhana, ya. Kalian akan masuk ke percobaan sederhana. Sebelumnya saya akan bagi menjadi kelompok terlebih dahulu. Kelompok, beberapa kelompok, ya. Saya minta kelompok 1, ya. Kelompok 1 saya minta ada Chris, ada Jordan, ada Olive, ada Stephen, kemudian ada Billy, ada Angela, ada Jimaju. Ya. Kelompok 2 ada Renato, ada Timotius Aryo. Oke, silakan lanjut ke kelompok masing-masing. Silakan menuju ke kelompok. Ya. Kemudian saya minta siapa-siapa silakan. Ya, silakan. Oh ya, ya. Mesti berdekat diri dikit penindi loh. Stop. Kelompok kira. Ya, silakan gabung. Kemudian di sini yang pertama luas bidang sentuh. Luas bidang sentuh berarti kalian disuruh ngukur luas dari sini berapa. Ya. Kemudian tingkat kekasaran. Ya, ada 3 tingkat kekasaran. Bukan saat bergerak, tapi sesaat sebelum bergerak. Yang di kalian catat adalah sesaat sebelum bergerak.
Kalian perhatikan sebelum bergerak itu di angka berapa? Nah, ingat ya, sesaat sebelum bergerak, bukan saat bergerak. Nanti kalau saat bergerak sudah berbeda lagi. Nah, ini kan kelihatan nanti berapa Newton. Kadang bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Jadi sesaat sebelum bergerak, kalian catat datanya ini berapa. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Saya bagi alat dan bahannya. Iya.
Ya, yang presentasi siap? Silakan. Yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 4 siap? Ya, langsung saja ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, yaitu tentang jenis-jenis gaya. Saya minta kelompok lain untuk memperhatikan sambil mengerjakan, juga sambil memperhatikan untuk kelompok 4 mempresentasikan. Ya, silakan dimulai. Boleh. Boleh. Kita. Ayo, dimulai. Iya. Selamat pagi teman-teman dan saudara sekalian. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari eksperimen kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angelita Aurelia. Saya Yuda Christian. Saya Tinaya Transfer. Yang pertama ada tujuan, yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi BMZ dan arus. Urusan masalahnya, program sepeda motor seiring lamanya waktu pemakaian akan mengalami tingkat kehausan yang berbeda. Kendaraan sepeda motor dengan standar kualitas yang sama. Kondisi roda ban depan memiliki tingkat kehausan yang berbeda dengan roda belakang. Mengapa demikian? Karena
yang membuatnya bergerak ke kiri atau kanan atau lurus saat berkendara. Hal ini menyebabkan kecepatan yang lebih besar antara ban dan permukaan jalan. Roda depan juga dipengaruhi oleh gaya pengereman yang membuatnya lebih cepat halus jika sering mengerem mendadak. Sebelumnya kita membahas sebelumnya eksperimen kita menggunakan variabel penelitian. Variabel penelitian meliputi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Terutama yang ada variabel bebas, yaitu mengenai massa indeks. Selanjutnya yaitu ada variabel terikat, yaitu mempengaruhi tingkat kekasaran. Dan terakhir ada variabel kontrol, yaitu mengenai luas bidang sebut. Kemudian untuk eksperimennya, jadi itu kita punya beberapa hal yang diperlukan ya. Kita butuh lintasan, kita juga butuh blok satu ukuran, kertas amplas itu kayak di bagian bawahnya. Kemudian kita butuh massa dan juga neraca pegas. Jadi caranya untuk kita kayak praktik itu kayak kita lihat dulu ini tuh kita dapetnya di sini kita kasar. Jadi kita taruh di alas. Di sini lebih disaranin kalau kita ngitung beratnya dulu. Di sini sebagai contoh itu di sini beratnya itu 250 gram. Ya, kemudian kita taruh di sini. Disaranin dia lebih langsung ke bagian yang kanan ini ya. Kemudian langsung aja diukur. Kalau bisa kan langsung dari yang bagian Newtonnya yang di sini dapat Newton. Jadi sebelum dia gerak itu dia dapatnya berapa? Kalau yang di sini itu dapatnya 2,2. Karena kalau yang dipaksa dia bakalan gerak. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kita sudah selesai dan sudah mempresentasikan untuk hasil belajar kita hari ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan, ya. Kira-kira pembelajaran kita hari ini itu tentang apa dan hal apa saja yang sudah kalian tahu. Dan kita tolong salah satu untuk atau salah dua yang bisa menyimpulkan untuk kita belajar tadi. Ya, dari Chris, silakan Chris. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana jenis-jenis gaya itu dari gaya berat, gaya normal dan juga gaya gesek. Ya. Selanjutnya kita melakukan eksperimen sedikit tentang gaya gesek pada benda padat. Nah, jadi ada 3 alas yang kita uji. Nah, setelah kita uji kita juga mendapatkan masalah dan kita harus menyelesaikannya. Nah, dari masalah itu kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mengimplementasikan rumus dari gaya gesek tersebut. Oke, ada tambahan lain yang bisa menyimpulkan? Cukup? Oke, cukup ya. Jadi sudah cukup jelas. Jadi yang sudah disampaikan oleh Chris bahwa kita mempelajari hari ini ada macam-macam gaya, yaitu ada gaya normal, gaya gesek, gitu ya, di berbagai. Jadi yang sudah kalian pelajari tadi yang sudah kalian praktekkan juga, yaitu dengan bidang yang halus bagaimana, yang agak kasar bagaimana, yang sangat kasar bagaimana. Jadi semakin berat benda, kalau kekasarannya adalah besar, maka gaya yang diperlukan juga akan sangat besar. Oke, itu jadi belajar kita hari ini. Selanjutnya anak-anak akan masuk ke asesmen akhir. Ya, asesmen akhir itu ada 2 soal, ya, ada 2 soal di Presto juga. Bisa langsung anak-anak akses. Sebelum kita akhiri nanti, saya minta anak-anak untuk mengerjakan asesmen akhir terlebih dahulu. Ya, silakan dibuka Prestonya kembali, kemudian dikerjakan untuk asesmen akhir. Ada 2 soal, yaitu soal ya, silakan diakses.
Ya, kita masuk ke sesi terakhir. Kita masuk ke penutupan. Ya, tadi kita sudah masuk ke sudah menyimpulkan dan sudah melakukan asesmen. Kita akan akhiri ya anak-anak pertemuan kita ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari beberapa jenis gaya. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke aplikasi komputer. Ya, lebih ke mendalam lagi. Ya, oke, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri dan sebelum kalian nanti lanjut ke pelajaran lain atau istirahat, kita akhiri dulu dengan berdoa. Salah satu Mau berdoa. ya, silakan. Yaudah, dari tempat saya tidak apa-apa. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Masih Tuhan, kita sudah menyelesaikan pelajaran fisika pada hari ini Tuhan. Berkati Senanto yang sudah mengajarkan kita Tuhan. Dan Tuhan, setelah ini kita akan menyelesaikan pelajaran fisika. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya nanti Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu ke pertemuan